Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar dengan kalian semua? Sehat semua kah? Ya, nah untuk kali ini di depan gua ada speedometer Ducati yang untuk universal. Kebetulan untuk speedometer ini gua mesen beli di Shopee. Nah, tapi setelah gue beli mesin di Shopee, untuk pemasangan di motor custom gue Cafe Racer itu gue ngorder lagi ke temen gue yang di Medan untuk PNP-in ke motor Bison Cafe Racer gue ini. Jadi 2 kali kerja ya. Untuk pertama gue beli di Shopee, gue kirim ke Medan, dan gue kirim speedometer lama gue supaya diambil soketnya, dibikin PNP ke motor Bison Cafe Racer gue. Nah, inilah bentuknya speedometer universal yang modelnya Ducati gitulah. Nah, untuk yang tadi gue bilang speedometernya, nah ini. Jadi soket rujukan speedometer bawaannya itu diambil dan pindahin ke sini supaya PNP. Nah, ini di dalamnya ada manual kertasnya. Di situ ada tulisan wiring untuk plus minus dan kabel-kabel untuk keterangan info spesifikasinya. Nah, gue beli speedo ini awal-awal itu masih rada mahal ya, itu kisaran 700-an hampir 800 lah. Ini gue beli pas di Shopee atau di Allshop. Nah, untuk harga sekarang sih murah-murah, ini bahannya pun dari plastik, jadi seperti speedo pada umumnya. Nah, berhubung ini soket dipen-pen oleh Mas Rifki di Medan, silakan simak video penjelasannya. Ini ya, saya sudah modif. Ini kan belum kering lemnya. Ini soket sengaja saya biarkan begini karena ini sensor suhu. Siapa tahu nanti di kemudian hari mau diaktifkan kan. Terus yang abu-abu kalau nggak salah ini gigi 6. Nah, ini 1 sampai 5 ini. 5 kabel ini 1 sampai 5. Kalau ini nggak tahu, ini saya sudah cari tadi nggak dapat. Terus ini yang spare. Ini positif, ini positif negatif ini untuk spare. Misalnya mau kasih tambah lampu kah, tambah ini kah, pokoknya ini spare. Saya ambil dari kunci, saya ambil dari ini, saya buatin dari soket speedometer. Ini ya. Bensin berfungsi ya. Bensin saya lagi kosong. Terus washer kanan, washer kiri, lampu jauh. Terus engine ya. Nah, engine nyala kan? RPM ya. Kan belakangnya. Tekan belakangnya. Lepas. Tekan belakangnya. Tekan sini. Lepas. Lepas. Sudah. Nyala ya. Nyala. Oke Mas ya, saya lanjut lagi. Saya matikan dulu kunci kontak. Oh iya, ini tadi yang saya maksudkan. Nah, ini nanti nyambung ya, kan dilepas tuh yang dibawa, yang tadi saya kirim fotonya kan. Nah, yang inputnya itu dikasih masuk sini, dikasih keluar sini, nyambung ke kunci kontak yang ini dari kabel body input ke kunci kontak input ini. Nah, outputnya kan ada tuh satu kabel yang arah ke setelah kunci kontak, yang kalau di kontak on baru dia menyala.
mesin motor baru diberi baru keluar tegangannya. Nah, yang itu nggak disambung di situ ya. Sebelum itu yang ada tegangan standby-nya. Fungsinya supaya speedometer yang ini kan. Nah, ini kan ada settingan jam tuh, Mas. Settingan jam ini biar nggak berubah. Kalau speedometer lama mati, tegangan standby di sini nggak ada ya. Jamnya kereset, Mas. Makanya kita pakai tegangan ini jalur tegangan standby. Jadi ada 3 tuh. Standby positif, positif untuk kasih aktifkan speedo, dan negatif. Nah, yang nyambung di nyambung di soket ini, soket di speedometer itu cuman positif dengan negatifnya doang. Jadi yang standby positifnya itu harus ambil dari kunci kontak. Soalnya di soket Bison nggak seperti motor-motor sekarang yang ada tegangan standby-nya. Oh ya, tadi lupa di review netralnya ya. Saya masukin gigi. Nah, mati kan? Nah, ini netral. Berhubung Bison cuma ada netral doang, ya gear 1 2 3 4 5 6-nya enggak bisa difungsikan yang tadi saya bilang. Yang ini, soket ini. Terus tombolnya, tombol odo ke trip. Nah, ini di samping ini, Mas. Nah, ini kan odo kan? Trip, odo, trip. Nah, sekarang oh ya, next dulu ya, saya pause dulu ya. Nah, sekarang kita mau setting nih, Mas. Cara settingnya gimana ya? Gini, ini tombol ini kan ditekan, Mas. Tekan, kunci kontak ya, di on kan. Tunggu beberapa detik. Nah, ini namanya menu setup. Ini 1550 mm, artinya 1,5 meter ini lingkar ban depan ini, Mas. Ini fungsinya. Nanti saya atur dah bagaimana supaya akurat. Ini untuk akurat speedometernya ya, Mas ya. Pembacaan speedometernya. Dia akan berkedip, tunggu berkedip kan. 1 2 1 1000 aja. Tunggu beberapa detik nanti pindah tuh ke 5-nya. Nah, pindah sendiri ya, nggak ditindis, dia tunggu aja nanti pindah. 6 dah. Coba kasih 7 lah. Karena saya pakai ban 120, saya kasih 7. 1700. Nah, pindah sendiri kan, Mas ya. Ini 50 aja lah. Nanti dia pindah di 0. Nah, ini untuk pindah, untuk ubah nanti sekian milimeternya. Next, tahan ya, tahan tombolnya lagi untuk pindah ke menu selanjutnya. Nah, yang kedua ini menu magnet. Ini masih aneh cari nih. Nanti mau nyesuaiin gimana akuratnya speedo sama sensornya. Soalnya kita pakai bawaan sensornya si Bison ya, nggak pakai sensor magnet yang ditempel-tempel itu, nggak. Jadi sensor speedo tetap berfungsi yang bawaan Bison. Ini kan saya coba pakai setting 8, dia maksimal 12 titik magnet. Tapi saya setting 8 dulu lah. Saya coba cari kepekaan sensornya gimana. Nah, pindah selanjutnya kita tahan lagi tombolnya ya. Nah, ini silinder. 2 silinder, 4 silinder. Biasanya sih 2 silinder aja, Mas. Itu untuk RPM, ini settingan RPM sebenarnya, Mas, yang ketiga. Nggak usah yang 4. Nah, next ya. Nah, ini BBM, bar BBM, sensitifannya bagaimana lah gitu ya. Saya atur di 2, yang rendah resistansinya. Jadi pembacaan tangki saya biar agak sedikit lebih akurat lah. Ini cuma bisa disetting sampai 3 kalau nggak salah ya, 3, cuma 3 aja. Nah, ini 2 ya. Next, sampai 3 kalau nggak salah ya, 3, cuma 3 aja. Nah, ini 2 ya. Next, saya lanjut ya. Ini settingan 5 ini cuman ini MPHKMP, perubahan pembacaannya ya. Next, ini reset trip, odometer keseluruhan, bukan trip ya, odo si speedo yang ke-6 ini, Mas. Kalau tekan lama ini
dari 1000 sekian 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 mau dijual lagi nih, tekan lama langsung balik ke nol dia. Untuk menyelesaikan settingan semua, ini settingan terakhir nih, tekan yang lama. Nah oke ya mas ya. Untuk jamnya sendiri nantilah saya coba cari tahu dulu lah gimana, nggak dapet soalnya. Untuk saat ini gini dulu ya mas ya. Bisa sih tak kirim, cuman saya coba cari settingannya dulu supaya enak nanti di mas, gampang settingannya. Oke. Settingan jamnya ternyata gini dia, tunggu 4 detik tahan tombol ini 4 detik di posisi odo. Ini posisi odo kan, ini posisi trip. Odo, trip, odo, kita tahan 4 detik. 4 detiknya kita ngikutin ini kedipan si BBM ini, indikator BBM. Mulai ya, 1 2 3 4. Nah masukkan settingan ya seperti biasa. Berhubung sekarang sudah jam 12 di Makassar ya, 12 ini AM pagi ya. Dia bukan 24 jam, 1 sampai 12 doang, tapi ada indikator AM pagi sama indikator PM yang 12 siang ke atas ini. Nah, berhubung sekarang sudah jam 12 pagi ya, berarti kita setting ke AM 12 pagi nih. Loh kok naik ini? Nah 12 pagi ya, lewat 7 menit lah, sudah lewat 4 menit sekian. Nah untuk pindah ke menit, tahan lagi nih sebelahnya. Nah tahan aja sampai pindah sendiri. Setelah sudah setting, sudah kita atur gimana ya, gimana setting maunya ya, mau jamnya, tahan lagi sampai selesai kedipannya nih. Nah, udah ya, gitu aja settingannya. Nanti kalau ada apa-apa ya hubungin saya aja nanti dah, kalau misalnya setting tambahan yang lain. Untuk saat ini mungkin saya mau tes keakuratan pembacaan kecepatannya aja. Kalau RPM udah mas, udah akurat sih, RPM udah akurat. Bensin dia ternyata cuman ada yang 2 line 3 line, nggak bisa disetting kayak punya saya bisa disetting kesensitifan resistornya, dia mau berapa K sama yang berapa, ada yang sekitar 5 mega, ada yang cuman 200K. Jadi pelampung bisa dimanipulasi gitu ya, walaupun maksudnya tangkinya kebesaran atau gimana ya. Nah kalau ini ternyata nggak bisa, dia cuma bisa di setting 2 line 3 line. Nah berhubung motor saya cuma 2 line, beda kayak motor Matic kan 3 line tuh. Nah, yang motor bebek yang dulu ya, yang ada di pelampung belakangnya tuh. Nah, ini si Bison ini cuma 2 line. Jadi kita pakai yang 2 line yang tadi tuh loh. Di settingan ke mana tuh deh? Interface ke. Untuk kabel-kabel sudah di PNP-in, sudah di wiring, supaya tinggal PNP ke kabel speedonya, soket speedonya. Nah ini pakai soket speedo bawah norinya, jadi dicopot, kemudian disolder. Ini kabel-kabel untuk pasang temperatur sensor atau mau tambah voltmeter. Ini pun juga, jadi kabel nggak berantakan, tinggal PNP. Ya sekarang kita tes kondisi sudah terpasang. Sen nyala, lampu jauh, lampu tembak,
Terus sekarang kita starter. Bensinnya belum nyala karena belum diisi bensin, minta diisi. Nah, ini adalah kondisi sebelum penggantian speedometer dengan masih speedometer standarnya. Dan ini kondisi sudah rapi pemasangan speedometer universal ala Ducati. Sekarang kita coba saat kondisi nyala. Sekarang kita tes kondisi menyala di malam hari. Cakep ya. Untuk saat ini plastik yang sedang dites itu plastiknya belum dilepas, jadi mungkin ada bias atau pencahayaannya mantul. Jadi kalau sudah dilepas akan lebih bagus lagi dalam video pas kondisi malam hari. Cukup sampai di sini videonya untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi video di next selanjutnya. Gue Ayah Muda Motovlog undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.